Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nak, bertemu lagi dengan Bapak Ibu Guru. Di hari ini Bu Guru doakan semoga kalian semuanya sehat ya. Jadi bisa ikut Zoom semua. Nah, karena waktunya sedikit, maka kita langsung saja mulai Zoom kita hari ini dengan ikrar, kemudian berdoa, dan membaca tadarus sebentar ya. Nah, ikrar akan dipimpin oleh Ibu Anis. Monggo Bu Anis. Terima kasih Bu Ratna. Mari anak-anak sebelum belajar kita melaksanakan ikrar dulu. Silakan semuanya berdiri. Oke. Semuanya tundukkan kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi robba. Raditu billahi rabba. Aku rela bertuhan Allah. Aku rela bertuhan Allah. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Aku rela beragama Islam. Aku rela beragama Islam. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela bernabi Muhammad. Aku rela bernabi Muhammad. Wabil Qur'ani imama wa hakama. Wabil Qur'ani imama wa hakama. Dan aku rela berkitab suci Al-Qur'an. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahilah ilmuku. Ya Allah, tambahilah ilmuku. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Dan pertinggilah kecerdasanku. Dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Doa untuk kedua orang tua. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ayah bundaku. Sayangilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu kecilku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Alhamdulillah, ikrar sudah berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke anak-anak, kita lanjutkan dengan berdoa. Silakan berdoanya yang khusyuk supaya nanti kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Semuanya sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin,
yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan bagi mereka yang sesat. Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka memahami perkataanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Alhamdulillah, berdoanya sudah lancar dan kita lanjutkan tadarus yang akan dipimpin oleh Bapak Tanjung. Baik, mari bersama kita membaca Quran surat Al-Ma'un ya. Dimulai dengan ta'awudz pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih Pak Tanjung. Sekarang Bu Hanis kembalikan lagi kepada Ibu Ratna. Ya, untuk mempersingkat waktu, ya, Bu Ratna akan mengisi materi sedikit saja, mengulang materi bahasa Indonesia di hari Senin kemarin, ya, bahwasanya sebelum kalian akan melakukan wawancara, ya, sebelum kalian melakukan wawancara, yang pertama adalah menentukan temanya dulu. Setelah menentukan tema, kemudian membuat daftar pertanyaan dengan menggunakan apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana ya. Adik Simba. Adik Simba. Setelah membuat daftar pertanyaan, maka buat schedule atau jadwal pertemuan antara kalian dan narasumber. Ya, kalian bertindak sebagai pewawancara atau penanya, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi tentang apa yang akan kalian tanyakan. Ya. Terus setelah itu, setelah kalian membuat tema, menentukan tema, membuat daftar pertanyaan, kemudian menentukan schedule, jadwal wawancara. Nah, pada saat kalian akan melakukan wawancara, ya, terlebih dahulu kalian harus melakukan pembukaan, salam, perkenalan dan sebagainya. Ya, setelah pembukaan inti
Inti dari wawancara, intinya apa? Yaitu tadi daftar pertanyaan kalian tanyakan semua pada narasumber. Setelah kegiatan inti selesai, wawancara ditutup dengan ucapan terima kasih dan salam. Ya, jadi pelaksanaan wawancara terdiri dari 3 bagian: pembuka, inti, dan penutup. Ya. Nah, setelah wawancara selesai, kalian bisa membuat laporan wawancara secara sederhana, ya. Isi laporan wawancara adalah tanggal kalian melakukan wawancara, nama narasumber, nama pewawancara, topik atau tema wawancara, dan isi wawancara. Isinya apa? Ya tadi, jawaban dari seluruh pertanyaan yang kalian ajukan pada narasumber. Nah, setelah itu yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi isi wawancaramu itu apa? Begitu, ya. Oke, Bu Ratna cukup sekian. Nanti disambung ya dengan materi yang akan disampaikan oleh Bu Eli. Monggo Bu Eli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nak, pada pagi hari ini Bu Eli nanti menyampaikan materi garis bilangan. Ya, sebentar ya, sambil nunggu materinya. Setelah ini nanti kalian bisa menyimak share screen yang ada di sini. Nah, sebelumnya kemarin Bu Eli sudah menyampaikan materi garis bilangan, ya. Kita tunggu dulu ya. Kemarin sambil mengingat materi yang kemarin, yaitu Bu Eli sudah menyampaikan materi garis bilangan dan kalian sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan garis bilangan, ya. Garis bilangan adalah, bentar. Ya, bisa kalian lihat ya di layar kalian. Nih, ya. Untuk materi ini, ya, kita akan belajar tentang materi yaitu yang pertama, menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan, ya, dan juga memposisikan bilangan pada garis bilangan. Nah, sebelum kita belajar, kita akan mengulang kembali apakah itu yang dimaksud dengan garis bilangan. Garis bilangan adalah urutan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di pengertian garis bilangan. Jadi, sekali lagi Bu Eli ulang, garis bilangan adalah garis yang mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, untuk menentukan posisi garis bilangan, ada beberapa cara yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian harus membuat garis lurus. Yang kedua, kalian memberikan titik-titik pada garis bilangan dengan jarak yang sama. Yang berikutnya, menempatkan garis bilangan secara urut dari terkecil sampai dengan di bawah titik. Ya, jadi nanti yang pertama kita lihat gambar yang pertama, membuat garis lurus. Membuat garis lurus itu yang seperti apa Bu Eli? Dilihat di sini. Nah, yang pertama kalian lakukan untuk membuat garis bilangan adalah seperti ini, Nak, ya. Yang kedua, memberikan titik-titik yang sama pada garis bilangan. Ini maksudnya titik dengan jarak yang sama. Antara satu titik dengan satu titik yang lainnya jaraknya harus sama. Yang berikutnya adalah, nah, menempatkan bilangan secara urut dari nilai yang terkecil di bawah titik. Yang di sini yang kalian lihat, nilai terkecilnya mulai dari 0. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bu, diakhiri dengan bilangan berapa? Dalam garis bilangan,
itu tidak diakhiri dengan bilangan berapapun atau nilai garis bilangannya tak terhingga. Itu ya nak ya. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Nih. Ya, di sini langsung kita lihat contoh soal. Nah, soal yang di sini. Coba perhatikan bilangan-bilangan yang ada pada penggaris. Kalian di rumah tentunya ada penggaris ya nak. Nanti pakai penggaris, kalian lihat. Ayo jangan coret-coret. Ini ada yang coret-coret, sebentar. Tak hilangkan aja. Tolong jangan coret-coret ya nak ya. Ya. Oke, sudah Beli atur biar tidak mencoret-coret. Nah, di sini coba perhatikan bilangan-bilangan yang ada pada penggaris kalian. Letak bilangan-bilangan tersebut berurutan dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan yang berurutan tersebut juga dapat dituliskan pada garis bilangan. Nah, menuliskannya seperti apa Bu Eli? Di sini kita lihat garis bilangannya seperti ini nak. Nah, seperti di penggaris kalian ya. Kemudian yang berikutnya, kamu lihat angkanya di sini berurutan dari 0 sampai dengan tak terhingga. Jadi penggaris kalian itu kalau dilanjutkan sampai dengan tak terhingga. Yang berikutnya, pada garis bilangan semakin ke kanan, bilangan yang tertulis di situ akan semakin besar. Tanda panah berarti bilangan dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Ini ya nak, kalau ada tanda panah demikian berarti bilangannya sampai tak terhingga. Ya, berikutnya. Udah ya, garis bilangan. Nah, ini sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh soal di sini. Nah, letakkan bilangan bulat 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ke dalam garis bilangan. Loh, Bu Eli, kok bilangannya tidak dimulai dari 0? Ya, dalam garis bilangan tidak harus dimulai dari 0. Ini ya, kita lihat garis bilangannya. Di sini ada 5, kita letakkan di garis yang paling kiri. Karena tadi pada prinsipnya atau pada rumusnya, meletakkannya harus berurutan dimulai dari bilangan yang paling kecil. Ya, maka 5. Kemudian selanjutnya 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena di sini diminta letakkanlah bilangan dari 5 sampai 10, maka kita letakkan pada garis bilangan seperti berikut ini. Ya, sampai di sini paham ya nak ya? Nah, yang berikutnya. Nah, ini sudah masuk pada penjumlahan. Garis bilangan juga dapat untuk menentukan hasil penjumlahan. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, kita lihat. 4 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Kita lihat. Nah, 4 langkah dimulai dari 0. Jadi kalian nanti lompatannya 0, 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah. Kemudian ditambahkan 2 langkah, maka kalian juga melompat 2 langkah satuan ke kanan. Ditambahkan 2 lompatan satuan ke kanan. Dari 4 di sini 1, 2. Berakhir pada angka 6. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. Itu contoh soal yang pertama. Yang selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Nah, kita lihat di sini. Nah, Nina memotong ranting menjadi 2 potong bagian. Yang pertama adalah potongannya 6 cm, sedangkan ranting kedua panjangnya adalah 5 cm. Berapa ranting mula-mula? Kita perhatikan penyelesaiannya. Kita lihat dengan garis bilangan. Dilihat di sini. Ranting yang pertama kita letakkan dari 0 sampai dengan di angka 6. Kita hitung ya nak, kita melompat 6 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah,
Kemudian ranting yang kedua panjangnya adalah 5 cm, ditambahkan 5, dimulai dari 6 menuju 5 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5 dan berakhir pada angka 11. Jadi panjang ranting mula-mula yang dimiliki Nina adalah 6 ditambah 5 sama dengan 11 cm. Paham, Nak? Ya. Nah, contoh yang ketiga, di sini ada ayah memotong batang singkong dengan menancapkan batang singkong ke tanah, panjangnya adalah 20 cm dan batang keduanya ada 30 cm. Nah, untuk soal ini kalian sudah mulai membilang loncat dengan menggunakan puluhan, bukan menggunakan satuan lagi ya, Nak ya. Maka di sini dari 0, lompatannya langsung melompat ke 10. Kenapa Bu Eli kok tidak dari satuan? Kalau kamu membuat garis bilangan yang sudah menggunakan puluhan seperti ini dimulai dari satuan, nanti garis bilanganmu akan jadi panjang sekali, Nak. Nah, maka di sini dari 0 langsung ke 10, 20 dan seterusnya. Nah, batangnya di sini yang pertama adalah 20, maka kita lompat 2 kali karena di sini puluhan, maka kita lompat 2 puluhan satuan ke kanan. Ya, 2 puluhan ke kanan. 1, 2. Nah, ranting yang kedua adalah 30 cm. Dari 20 kita lompat 3 puluhan ke kanan. Ya, kita lihat di sini 1, 2, 3. Nah, panjang batangnya berakhir pada 50 cm. Gitu. Ya, Nak. Sampai di sini masih ada yang belum paham? Nanti kalau belum paham, Bu Eli sudah siapkan di sini ada video pembelajaran. Ya, Nak ya. Nanti kalian bisa lihat di rumah. Dan untuk materi matematika kita belajar yaitu posisi pola garis bilangan dan juga penjumlahan pada garis bilangan. Nah, untuk materinya yang lengkap nanti bisa kalian simak di YouTube atau di link LMS nanti sudah Bu Eli kirimkan, dan juga materi-materi yang lain juga ada di LMS. Ya, begitu nggih. Itu saja dari Bu Eli materinya. Setelah ini nanti ada penyampaian materi PKN dari Bu Anis. Dan sementara Bu Eli akhiri dulu. Apabila Bu Eli ada kesalahan dalam berkata-kata dan menyampaikan materi, Bu Eli mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Anis. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih-solihah, ayah bunda di rumah? Berjumpa lagi dengan Bu Anis. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, gembira, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Nak, pada kesempatan hari ini Bu Anis akan menyampaikan sedikit saja ya tentang mata pelajaran PKN, yaitu tentang hak dan kewajiban di rumah. Nah, untuk pembelajaran hari ini di LMS juga matematika dan PKN, dan untuk video PKN sudah Bu Anis kirim di LMS beserta contoh tugas yang akan kalian kerjakan untuk hari ini. Oke, Nak? Kita akan belajar sedikit tentang hak dan kewajiban di rumah. Ya, sebenarnya yang kita pelajari itu ada hak dan kewajiban di sekolah, ada hak dan kewajiban di rumah, dan ada hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, untuk subtematika ini kita akan belajar hak dan kewajiban di rumah. Siapa saja yang ada di rumah? Nah, pastinya adalah anggota keluarga. Siapa tahu anggota keluarga itu? Anggota keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, setiap anggota keluarga itu punya tugas
dan peran masing-masing, tugas maupun tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Contohnya, ayah berperan sebagai kepala keluarga. Tugasnya ayah apa? Tanggung jawab ayah apa? Tanggung jawab ayah adalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan ibu tugasnya adalah mengurus rumah tangga, mengurus semua keperluan yang ada di rumah untuk anggota keluarga. Nah, kemudian apakah anak juga punya kewajiban, punya tugas? Punya, semuanya punya tugas dan kewajiban. Anak tugasnya apa? Anak tugasnya belajar, membantu orang tua, menyayangi saudara-saudara yang ada di rumah. Nah, kemudian semua anggota keluarga juga punya kewajiban. Kewajiban apa, Nak? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Selain kewajiban, setiap anggota keluarga juga punya hak. Nah, orang tua juga punya hak. Haknya apa? Disayangi, dihormati, disayangi oleh seluruh anggota keluarga, dihormati oleh anak-anaknya, oleh seluruh anggota keluarga juga. Nah, apakah anak juga punya hak? Punya. Semua punya hak dan kewajiban, ya. Haknya anak apa? Dilindungi, disayangi oleh orang tuanya, dipenuhi kebutuhannya. Kebutuhan apa saja? Makan, pendidikan, kesehatan, kenyamanan. Nah, itu adalah hak dari anak-anak. Nah, sebagai anak kita harus sayang, kita harus hormat kepada orang tua. Nah, bagaimana kita menghormati, bagaimana kita menyayangi? Kita harus taat, patuh kepada nasihat orang tua. Selalu mendoakan, apalagi selesai sholat 5 waktu. Nah, kalian jangan lupa selalu mendoakan ayah dan bundanya, ayah dan ibunya. Nah, kalian kan sudah diajari doa untuk kedua orang tua. Yang bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, doa itu untuk siapa? Untuk kedua orang tua, supaya ayah, bunda selalu disayang Allah, selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak, yang halal, barokah untuk semua anggota keluarga. Nah, kalian juga punya hak. Tadi sudah disebutkan Bu Anis. Nah, dilindungi, disayangi, kemudian dicukupi semua kebutuhannya. Ya, kalian juga sejak dalam kandungan sama mamahmu, sama bunda, selalu diberi nutrisi, diperiksakan ke dokter. Nah, setelah kalian lahir juga diberi ASI supaya kalian sehat. Kemudian kalian juga disekolahkan, ya ta? Nah, setiap anggota keluarga selain punya tugas seperti ayah mencari nafkah, ibu mengurus rumah tangga. Nah, kalian juga punya kewajiban membantu orang tua, kemudian belajar, beribadah. Ada tugas-tugas yang lain. Pasti di rumah kalian sudah dibagi-bagi tugas oleh anggota keluarga. Mungkin ketika itu pembagian tugasnya dengan diskusi, dengan musyawarah. Nah, tugas kakak setiap hari menyapu, tugas ibu setiap hari memasak, mencukupi semua kebutuhan keluarganya. Kemudian ayah tugasnya mungkin pulang kantor, pulangnya masih sore, tugas ayah bisa menyiram bunga. Tugasnya adik mengelap kaca. Nah, pasti di rumah kalian sudah dibagi tugas-tugas oleh anggota keluarga. Nah, selain itu, walaupun kalian punya kewajiban masing-masing, di rumah
setiap anggota keluarga juga harus saling tolong-menolong, harus bisa bekerja sama, ya. Supaya apa? Supaya pekerjaan rumah cepat selesai, bisa meringankan pekerjaan yang lain. Maksudnya misalnya tugas adik mengelap kaca, kalian tugasnya menyapu, oh sudah selesai, bisa membantu supaya tugas adik bisa ringan, bisa cepat selesai semuanya, rumahnya jadi bersih. Nah, tidak ada yang salah satu sudah selesai, kemudian salah satunya duduk manis hanya melihat, tidak ada. Jadi semuanya bisa selesai dengan cepat dan bisa meringankan tugas anggota keluarga yang lainnya. Nah, oke nak, tugasmu hari ini untuk PKN menulis tugas anggota keluarga. Nanti ditulis di dalam tabel. Di kelas online sudah ada contohnya. Kemudian kalian bisa lihat contoh tabelnya juga di Bu Pena halaman 156 ya, 155, 156 yang nomor 1. Untuk yang nomor 2 dan 3 tidak usah dikerjakan, ya. Mungkin itu dulu yang dapat Bu Ani sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat. Semoga anak solih dan solihah dan ayah bunda di rumah selalu diberi kesehatan oleh Allah, diberi kelancaran dalam mengerjakan tugas, diberi kemudahan dalam mengerjakan tugas. Nah, mungkin ini dulu dari Bu Anis. Kalau ada kurang dan lebihnya, Bu Anis minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan disampaikan materi yang lain adalah oleh Bapak Tanjung. Silakan Pak Tanjung. Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman Islam sehingga bisa mengikuti Zoom pada pagi hari ini dengan keadaan yang yang sangat penuh syukur gitu ya. Baik, mari kita langsung saja. Pak Tanjung hari ini akan menyampaikan materi bahasa Jawa. Baik anak-anak, tolong disimak. Nah, anak-anak saiki awake dhewe meh sinau basa Jawa. Nanging sadurunge Pak Tanjung uga Bapak Ibu guru sanese ngaturake gunging panuwun ya dumateng para tiyang sepuh lan anak-anak sedaya. Nah, materi dinten niki nggih menika piwulang kalih ya, piwulang loro. Temane iku babakan pahlawan Kusuma Bangsa. Pahlawan Kusuma Bangsa. Sapa pahlawan Kusuma Bangsa? Nah, dina iki awake dhewe arep bahas pahlawan Kusuma Bangsa ingkang asma Ki Hajar Dewantara. Ya, anak-anak sapa sing wis ngerti Ki Hajar Dewantara? Nah, Ki Hajar Dewantara iku sapa? Nah, Ki Hajar Dewantara iku oleh julukan yaiku Bapak Pendidikan Nasional. Nah, piye ceritane? Nah, saiki awake dhewe arep bahas biografine utawa cerita hidupe Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara iku laire utawa miyose ya. Ki Hajar Dewantara niku laire tanggal 2 Mei 1824
829 ya. Miyos iku padha karo lahir. Jadi nek misalkan ana pertanyaan artine miyos kuwi apa? Ya, miyos kuwi padha karo lahir. Laire Ki Hajar Dewantara iku tanggal 2 Mei 1889. Nah, terus Ki Hajar Dewantara uga tanggal 3 Juli tahun 1992 ngedekake pawiyatan Taman Siswa. Taman Siswa ya. Pawiyatan iku padha karo sekolah. Nek bahasa Indonesiane mendirikan sekolah taman siswa ya. Pawiyatan Taman Siswa. Nah, sakwise merdeka, Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara kuwi diangkat utawa winisuda. Nah, istilah liyane diangkat utawa winisuda yaiku diangkat iku padha karo winisuda. Ya. Jadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Nah, nek saiki jenenge Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, terus Ki Hajar Dewantara iku sedone ing tanggal 28 April 1959 disarekake ing Ngayogyakarta. Dadi ning Ngayogyakarta nggon cedhak ing tengah kutha Yogya kuwi ana makame Ki Hajar Dewantara. Dadi bentuk pengabdiane utawa apa perjuangan Ki Hajar Dewantara iku ning negara Indonesia iku dihargai dadi pahlawan. Jadi lan oleh julukan Bapak Pendidikan Nasional. Nah, terus sesantine ya, sesanti iku padha karo moto utawa kata-kata mutiara utawa slogan utawa kalimat motivasi Ki Hajar Dewantara kang kondang utawa kondang iku padha karo terkenal ya, yaiku ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Nah, jadi sesantine Ki Hajar Dewantara iku tekan saiki ijek dienggo marang pendidikan ning Indonesia. Artine apa? Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani kuwi siji ing ngarsa sung tulodo yaiku ning ngarep dadi tulodo. Dadi awake dhewe kabeh iku ing kehidupan sehari-hari kuwi kudu iso nerapake ing ngarsa sung tulodo utawa nek awake dhewe dadi sing ning ngarep kudu iso maringi tulodo utawa contoh ya. Nah, bahasa Indonesiane di depan memberikan contoh gitu. Terus nomor loro yaiku ing madya mangun karsa. Artinya apa? Ning tengah bangun karsa utawa kepinginan. Jadi nek awak dhewe ana ing tengah-tengah masyarakat kudu iso mbangun kepinginan utawa karsa. Kepinginan sing apa? Karsa sing apa? Yaiku sing apik lan manfaat kanggo sedaya. Jadi kanggo masyarakat. Nah, nomor 3 yaiku tutwuri handayani. Nah, iki tutwuri handayani iki dadi slogane pendidikan ning Indonesia. Jadi artine ning mburi menehi dukungan utawa pangayoman. Nah, jadi tutwuri handayani kuwi
Jadi ngetutke ning mburi lan maringi dukungan utawa pangayoman. Nah iki apik banget. Sesantine Ki Hajar Dewantara iso dipundhut hikmahe kanggo Bapak Ibu guru lan anak-anak sedaya. Nah, saiki dilanjutke. Kanggo pangeling-eling labuh-labete utawa perjuangane. Labuh-labet kuwi padha karo susah payahe. Perjuangane marang nusa lan bangsa. Dina miyose utawa dina kelahirane Ki Hajar Dewantara iku yaiku tanggal 2 Mei, tanggal 2 Mei banjur dipengeti minangka dadi Hari Pendidikan Nasional. Nah, anak-anak kayak nak misalkan wis mlebu sekolah, nah tanggal 2 Mei biasanya ono lomba-lomba, ono upacara ya mengeti Hari Pendidikan Nasional. Lanjut ya. Oh wis rampung, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah anak-anak dina iki wis sinau piulang loro. Iku mengko ana 3 utawa telung pahlawan sing arep dibahas ning basa Jawa piulang loro. Ana 3 pahlawan. Sing nomor 1 Ki Hajar Dewantara, nomor 2 ku Raden Ajeng Kartini, nomor 3 yaiku Bung Tomo. Nah saiki minggu iki tugasnya mengko kuwi babakan Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Tanjung nyambakake materi iki muga-muga anak-anak kabeh mudeng ya. Saiki dibaleni monggo anak-anak. Jadi baleni Ki Hajar Dewantara ki laire utawa miyose tanggal 2 Mei 1889. Terus Ki Hajar Dewantara oleh julukan apa? Bapak Pendidikan Nasional. Nah, terus Ki Hajar Dewantara apa meneh? Duwe sesanti utawa moto utawa kalimat motivasi yaiku ing ngarsa sung tulodo ing madya mangan karsa tutwuri handayani. Artine ning ngarep ngene tulodo, ning tengah bangun kapinginan utawa karsa sing apik ning masyarakat. Kaping 3 yaiku ning mburi menehi dukungan utawa pangayoman. Nah, terus Ki Hajar Dewantara uga winisuda utawa diangkat dadi Menteri Pendidikan sing nomor 1 pertama. Nah, terus Ki Hajar Dewantara uga ngadegake sekolah taman siswa utawa pawiyatan taman siswa. Terus banjur kanggo pangiling-iling labuh-labete utawa perjuangane marang nusa lan bangsa, tanggal laire utawa tanggal miyose Ki Hajar Dewantara iku didadekake Hari Pendidikan Nasional. Mungkin kuwi sing iso disampaikan ke Pak Tanjung ya, anak-anak muga-muga kabeh diparingi pemahaman, amin ya rabbal alamin. Nah, kanggo pungkasan monggo sareng-sareng anak-anak bariki berdoa bareng karo Bapak Ibu guru supaya apa sing dipelajari ing dina iki kabeh pikantuk pemahaman lan berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, monggo saiki kabeh bareng-bareng ndedonga sesarengan. Monggo Bu.
Tes. Ya, alhamdulillah nak, Zoom hari ini kita lalui dengan lancar, tidak ada gangguan, ya. Bu Guru dan Pak Guru ucapkan sekian, terima kasih kalian sudah mau mengikuti sampai akhir. Bu Guru dan Pak Guru doakan semoga kalian semua tetap sehat, amin. Dan kalian juga, Bu Guru minta doanya supaya Bu Guru dan Pak Guru juga tetap sehat, amin. Dan semangat, yang penting adalah semangat, ya. Ya, dan kita sama-sama berdoa supaya COVID-19 ini segera berakhir, amin. Supaya kalian dan semua teman-teman kalian bisa bertemu lagi dengan Pak Guru dan Bu Guru di sekolah dalam keadaan yang normal, amin. Nah, kita akhiri Zoom meeting hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan kita mulai dengan hamdalah dulu bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.